Hai, kembali lagi bersama saya Muhammad Malik Ibrahim Suhaimi dan rekan saya Dari aja. dari Aja. Ajet itu singkatan dari Abdul Zafar. Abdul Zafar. Betul. Allahu Akbar. Abdul Zafar. Dan alhamdulillah kali ini kita bisa bersama lagi di acara apa? Kismis, kisah-kisah misteri. Bukan. Bukan apa? Kita bakalan ngebahas tentang TikTok. Tentang TikTok. Oke, yang sekarang lagi boomingnya tuh lagi hitsnya fenomena TikTok yang tahun berapa nih? Pernah booming terus turun lagi dan sekarang makin ramai lagi, dan ini adalah pembahasan yang bakal kita bahas. Betul gak? Betul sekali, alhamdulillah. Jadi ada timbul pertanyaannya dari saya. Ketika ada orang yang mengatakan apa itu TikTok, terus yang terbayang di pikiran Mang Dery itu apa? Jadi ada kita lihat dari perspektif positif, Betul. negatif, atau ya biasa saja. Yang terbayang di pikiran Mang Dery itu apa? Secara selayang pandang langsung menjurus ke negatif sih sebetulnya. Negatif. Kenapa negatif? Karena apa ya? Sering terjadi tuh kalau seandainya kita scroll di Instagram, di explore ataupun video-video yang memang ada di status WhatsApp kan teman-teman ataupun di status-status Facebook yang banyak video yang nyeleneh lah menurut saya. Nyeleneh dalam arti? Dalam arti ya gimana ya? Vulgar oke. Terlalu bebas oke. Seperti di Twitter kan sama tuh, bebas juga, cuman lebih ke vulgarnya lebih dapat gitu kalau di TikTok. Tapi masih mending lah gitu, karena nggak seperti aplikasi-aplikasi yang lain seperti Bigo yang kayak gitu. Bigo Live. Jadi pernah nyobain? Teman-teman sih. Yakin. Ataupun Tantan itu kan lebih ke perjodohan gitu kan. Lebih ke perjodohan dengan. Ada juga, saya juga pernah download dulu WeChat ya. WeChat. Oh iya. WeChat itu kebanyakan orang-orang yang istilah kalau anak sekarang itu open BO apa? Allah. Tit. Ya, tapi gak bisa kita langsung lihat bahwa TikTok itu jelek sih, karena emang ada beberapa kajian selewat kan kayak gitu. Seperti di Instagram juga ada potongan-potongan video yang berbasis agamis. Terus ada juga video-video yang bermanfaat seperti tutorial seperti itu. Cuman tapi itu selewat ya? Selewat itu memang jarang. Yang kebanyakan secara dengar TikTok tuh ya jelek lah gitu. Negatif lah. Gimana? Bingung saya. Belum pernah nyobain sih aplikasi TikTok. Jadi tapi kebanyakan ya TikTok itu, kalau menurut saya ya, kebanyakan TikTok itu yang goyang-goyang itu yang si teteh cantik itu. Betul. Nah, jadi yang yang jadi permasalahan untuk tema kita kali ini, apa sih manfaat TikTok untuk generasi muda? Manfaat TikTok. Oke, itu temanya mungkin ya. Mungkin. Atau langsung pertanyaan nih. Tema aja lah. Kita berbicara TikTok ya. TikTok itu kan sebuah aplikasi. Aplikasi hiburan mungkin ya. Bisa termasuk. Kalau disebut game nggak ada game, seperti Instagram lagi, tapi kebanyakan ya mungkin yang dibicarakan orang-orang itu benar. Dalam arti banyak hal yang negatifnya. Tapi kan ada juga ya TikTok yang istilahnya agamis lah, dalam arti mengingatkan kita bahwa ini tuh haram loh, ini tuh. Pernah saya lihat gini di status WhatsApp salah satu teman saya ya, ada yang lagi goyang, terus di atasnya ada kata-katanya ya, Islam agamaku, nanti Kristen kriteriaku.
Yang kayak gitu astagfirullah. Kalau kita lihat ya di dalam kitab Sulamun Taufik itu sudah termasuk murtad ucapan, murtad perilaku, murtad tekad itu. Iya, keyakinan. Oke, terima kasih kameramen. Grup kita ya. Iya, alhamdulillah. Di sini kita bertiga. Saya, Mang Dery, dan kameramen saya Mang Fikri Gondrong. Nanti boleh kalian cek ya di di Facebooknya, namanya siapa? Mungkin gini teman-teman penasaran siapa sih itu Fikri Gondrong gitu kan. Mungkin mereka pengen tahu, pengen kenal sama Mang Fikri. Dia orangnya ganteng, alfiah, wow, hebat, dia nomor 1. Pacarnya juga, wow, keren. Nanti boleh dilihat lah Instagramnya atau di Facebooknya. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, manfaat TikTok untuk generasi milenial. Manfaat tergantung ini sih ya, menurut saya lebih ke tergantung siapa penggunanya gitu. Ketika penggunanya jatuh kepada orang yang memang memanfaatkan aplikasi tersebut untuk dijadikan bisnis, bisa. Terus kan dijadikan ajang kreativitas kita, terus betul-betul mengeluarkan inovasi. Sebetulnya banyak, terlalu luas kalau memang kalau ada sebuah pertanyaan yang memang tentang manfaat gitu, karena emang seperti pisau lah gitu. Seperti pisau, siapa yang megang ya bisa bermanfaat kepada yang megang tersebut gitu. Tergantung kita memakainya seperti gimana, terus menyalurkannya seperti apa. Makanya kalau secara umum ya TikTok bisa bermanfaat kepada orang yang memang membutuhkan TikTok dengan seperti tadi bisnis ataupun to be informed gitu kepada kepada netizen lah, ataupun viewersnya lebih ke how to membikin apalah gitu. Jadi lebih ke knowledge-nya bisa dieksplor gitu lewat video-video yang memang bisa bermanfaat gitu sebetulnya. Dan menurut saya tetap peran pemerintah juga sebetulnya harus ada sih. Oh, berarti secara tidak langsung ini adalah tanggung jawab pemerintah sendiri. Pasti, menurut saya memang semua yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk pemakaian gadget pun tanggung jawab pemerintah sebetulnya menurut saya. Karena memang bisa membuat ataupun merubah mindset si masyarakat tersebut dengan penggunaan TikTok, ataupun bisa penyalahgunaan gadget gitu kan. Makanya ketika pemerintah kurang perhatian terhadap penggunaan gadget masyarakatnya, ya memang ini bisa fatal gitu. Bisa-bisa rahasia negara pun ya bisa bocor gitu. Kalau memang tidak dipegang oleh ya yang bijak lah gitu. Termasuk TikTok yang hal kecil sebetulnya, ini aplikasi yang memang dampaknya kecil. Cuman ketika pemerintah tidak perhatian terhadap masalah kecil, ya bisa jadi gede kan gitu. Benar sekali menurut saya. Karena kan ini ya kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi seorang pemimpin itu, pemerintah yang khususnya, jadi mereka itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Berarti secara tidak langsung kalau masyarakatnya berbuat yang istilah kata maksiat, berarti pemerintah ya kebagian dong. Iya, bagian. Makanya tapi upaya apa yang telah pemerintah lakukan untuk mengatasi dampak era 4.0 ini? Menurut Mang Dery? Saya sebetulnya luas lagi nih pembahasan. Iya. Menurut saya tentang 4.0 yang ini, karena 4.0 itu memang seiring majunya zaman kan gitu. Seiring majunya zaman, dan negara pun memang membutuhkan ini gitu. Karena apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang memang tertinggal dengan kemajuan 4.0 ataupun kemajuan global yang ada di dunia. Sebetulnya ini salah satu bisa jadi TikTok ini bisa jadi salah satu 4.0 ataupun salah satu aplikasi yang bisa memajukan sebetulnya gitu. Sebentar, memajukan dalam arti
dalam arti ya dengan kreativitas ataupun kemampuan anak bangsanya lewat video-video, terus lewat film pendek yang memang menginspirasi ataupun banyak motivasi dalam belajar, sebetulnya banyak gitu. Makanya betul-betul 4.0 tuh bisa disebut positif ya, memang positif gitu. Tapi ketika pemerintah kurang perhatian terhadap pemakaiannya, ini bisa berbahaya gitu. Karena fatal sebetulnya ini. Karena masalah kecil pun ya bisa terbongkar gitu. Karena memang digital tuh betul-betul sensitif dan memang ini harus ada penyuluhan lah menurut saya. Ada penyuluhan di pemerintah yang mana penggunaan aplikasi ini untuk apa, dan lebih ke penanaman karakter terus karakter masyarakatnya. Karena kalau aplikasi itu tergantung orang-orangnya kan gitu ya, makanya siapa, terus yang makanya gimana, bijak atau enggak. Makanya ya tetap penanaman karakter dari sejak dini terhadap penggunaan gadget yang baik yang kayak gimana sih gitu. Makanya ketika masuk ke TikTok pun ataupun mungkin masuk ke Bigo pun ataupun aplikasi-aplikasi yang ya negatif lah gitu, itu bisa dirubah loh gitu. Jadi mindset orang mendengar aplikasi TikTok, mendengar aplikasi yang memang yang berbasis negatif, ya bisa dirubah lah mindsetnya gitu. Ketika mendengar TikTok, oh ini aplikasi untuk dakwah loh gitu. Ketika memang pemerintah telah merubah sistem daya pikir ataupun sistem pemikiran si masyarakat tersebut. Jadi ketika mendengar Bigo, oh ini potongan pendek tentang ini loh gitu. Jadi memang masyarakat pun berperan sangat berpengaruh lah gitu terhadap penggunaan apa yang digunakan ataupun yang dibutuhkan masyarakat tersebut gitu. Tapi maaf ya, belakangan ini para YouTuber yang sangat menyayangkan kelakuan Indonesia, orang-orang Indonesia gitu ya, khususnya di aplikasi Ome TV. Ada salah satu YouTuber dari Papua mungkin ya, dari Papua, dan saat bermain Ome TV dan ada salah satu pengguna juga yang melihat, kan maaf ya, orang-orang Papua itu lebih ke orang-orangnya beda lah sama orang-orang Sunda. Dari wajahnya, dari kulitnya, maupun dari bahasanya. Dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang bisa disebut itu rasis, mengatakan ih kamu seperti ini, gitu kan. Jadi kalau menurut saya seperti aplikasi-aplikasi itu, kalau menurut Mang Dery itu kan lebih kepada bagaimana orang yang memakainya. Mau itu dipakai secara positif atau secara negatif, tapi kan kebanyakan anak-anak sekarang, para pengguna aplikasi tersebut, kebanyakan memakai aplikasi itu dengan cara yang tidak baik, lebih kepada rasis lah atau lebih kepada pornografi lah, seperti itu. Bagaimana Mang Dery menanggapi hal tersebut? Terus gini ya, masalah aplikasi sebetulnya memang kita tidak dituntut untuk baik gitu. Dalam menggunakan aplikasi kita tidak dituntut untuk baik, karena memang aplikasi itu memang kebebasan kita kan, kita mengekspresikan kita seperti apa. Ada yang memang orangnya frontal, ada yang bebas, dan di sana tempatnya gitu. Sebetulnya di aplikasi itu ataupun di sosial media itu adalah tempatnya. Cuman kita harus berpikir bahwa media sosial itu luas loh jangkauannya gitu. Makanya walaupun kita tidak dituntut untuk baik menggunakan ataupun bijak menggunakan, minimal ya kita harus jaga image lah gitu. Kita harus jaga image, harus jaga kepribadian kita yang mungkin walaupun karakter kita adalah orang bebas ataupun karakter kita adalah orang yang ingin semau gue lah gitu, tapi kita tetap harus bijak. Walaupun secara pribadi kan itu menyangkut pribadi, ketika kita menggunakan secara salah ataupun bebas, walaupun dampaknya ke pribadi tentang misalkan pornografi ataupun tentang bullying atau seperti rasis seperti itu, walaupun dampaknya ke diri pribadi, tapi itu kan bisa menjadikan contoh gitu. Bisa menjadikan contoh pada ya orang-orang yang baru mengenal sosmed lah gitu, ataupun orang-orang yang masih, apalagi kan sekarang anak kecil gitu. Anak kecil tuh
dengan mudah dengan membeli paket sekian bisa tonton YouTube, bisa bermain Ome TV ataupun TikTok gitu. Makanya ini lebih ke dari pribadi lebih ke dari pribadi gitu. Makanya kita lebih ke mengajak kita. Kita lebih ke mengajak bahwa bijaklah menggunakan aplikasi gitu. Makanya karena walaupun itu berhubungan dengan diri pribadi, ketika orang melihat kita, ya cuman kita kan gitu yang jelek sebetulnya. Tidak mencakup kepada banyak orang, tapi kita mengajak bijak dong gitu. Ayo kita bijak, karena memang walaupun saya tidak bermasalah sebetulnya. Saya tidak bermasalah ketika misalkan Anda membuat aplikasi, membuat video ataupun menggunakan aplikasi secara bebas. Sebetulnya saya tidak rugi loh gitu. Apalagi posisi yang memang kita bisa memilih bahwa ini jelek gitu, bahwa ini baik ataupun jelek, bagus kita untuk konsumsi ataupun enggak. Buat kita sebetulnya tidak masalah gitu. Tapi kan sayang membuat orang-orang yang memang baru mengenal sosial media ataupun anak kecil yang baru masuk ke dunia sosial media, itu kan berbahaya gitu. Kita lebih ke mengajak untuk bijak lah gitu, untuk bijak dalam beraplikasi, karena lebih ke karma sih gitu. Karma karena ketika kita merasa gimana gua lah gitu, gimana gua mau bikin kayak gini, mau bikin video kayak gini, yang penting gue viral misalkan gitu. Ketika kita tidak merasakan dampaknya negatif bagi orang lain ataupun bagi orang kecil, ketika anak kecil itu terpengaruhi oleh video si orang tersebut, ketika dia gede dan berpikir bahwa dia viral karena melakukan hal yang negatif, gue juga bisa dong gitu. Si anak kecil tadi bisa seperti itu kan gitu. Dan itu imbasnya tetap ke orang banyak lagi kan gitu. Misalkan ke keturunan mereka ataupun ke saudara-saudaranya gitu, tetap kan gitu. Makanya bakalan terus muter gitu. Bakalan terus putar, dan ketika kita tidak sadar secara pribadi, ya susah lah. Iya ya. Memang susah gitu, karena tetap walaupun tidak rasakan secara langsung dampaknya ke kita, efeknya ke kita, tapi ini tetap bakal ada kenanya lah gitu, minimal bagian dari kita siapapun itu gitu. Maupun anak ataupun mungkin orang tua kita yang baru pegang handphone kan gitu. Iya. Gitu. Makanya itulah itu kita lebih mengajak bijaksana lah dalam menggunakan aplikasi gitu. Saya mengutip pembicaraan tadi Mang Dery ya, mengenai pembebasan atau kebebasan dalam menggunakan aplikasi. Tapi kalau menurut saya, kita itu hidup di negara Indonesia dan ada undang-undang, ya bahkan pemerintah juga secara tidak langsung mengeluarkan undang-undang IT IT. Dan itu menurut Mang Dery bagaimana? Gimana tuh? Maksudnya pemerintah itu secara tidak langsung apakah mengekang kita dalam menggunakan aplikasi atau seperti apa? Sebetulnya kalau berbicara undang-undang, menurut saya undang-undang tuh hanya sebatas patokan gitu. Kalau di zaman sekarang, kalau di posisi sekarang Indonesia sekarang, undang-undang itu hanya sebatas patokan, ataupun Indonesia ada undang-undang loh seperti ini gitu. Tapi ketika ada masalah yang terjadi, terkadang si undang-undang tersebut tidak berlaku gitu menurut saya. Makanya ini tidak hanya cukup undang-undang, anggaplah bukan masalah IT, anggaplah masalah tentang pembunuhan ataupun tentang masalah-masalah misalkan kerumunan sekarang gitu. Itu lebih ke langsung ke tindak lanjut lah gitu. Seharusnya sesuaikan dengan undang-undang yang ada. Terus penyuluhannya pun harus betul-betul penyuluhan gitu. Harus betul sampai penyuluhannya seperti ini. Yang kalau hanya undang-undang ini sebetulnya susah sih gitu. Kalau untuk di masyarakat Indonesia ketika menerapkan undang-undang tanpa penyuluhan ataupun tanpa usulan dari pemerintah harus seperti ini, ya tidak tahu kan secara undang-undang pun kita tidak disebar secara perorangan. Ini lembaran teks undang-undang seperti ini ataupun pasalnya seperti ini tidak kan gitu. Apalagi misalkan disebar di televisi, jarang kan gitu bahwa undang-undang IT tentang ini ada loh gitu. Sampai minimal kalaupun tidak seperti itu, ya pemerintah setiap pemerintah desa ataupun pemerintah daerah minimal ngasih penyuluhan bahwa ini ada undang-undang tentang ini dan itu harus diberlakukan loh gitu. Tidak hanya dilagakan begitu saja, tidak hanya diterapkan bahwa ada undang-undang ataupun ada hukum seperti ini, tapi nyatanya kan kadang undang-undang
undang-undang A hukumannya B gitu, undang-undangnya A hukumannya B. Makanya ini lebih ke penyuluhan sih dari pemerintah gitu. Ketika undang-undang dibikin tapi penyuluhannya kurang ataupun pemberitahuannya kurang secara face to face ataupun door to door, ya ini tidak akan berlaku menurut saya. Tidak akan berjalan seperti yang diinginkan pemerintah gitu. Makanya kalau saya melihat soal yang kayak gitu, lebih ke pemerintah sebetulnya melihat gitu, menyadari ketika ada suatu masalah ataupun suatu hukum, sebetulnya pemerintah menyadari itu gitu. Tetapi pemerintah hanya membikin ataupun membuat undang-undang ataupun suatu keputusan, dan itu hanya membuat gitu. Selayang pandang saya hanya membuat, dan saya lebih ke minta ayo ada penyuluhan dari pemerintah gitu, penyuluhan kepada tiap perdesa ataupun tiap daerah, ya tidak door to door langsung dari pemerintah atasannya, ada jajaran-jajarannya kan gitu. RT RW itu kan bisa jadi salah satu sarana untuk menyampaikan apa yang diinginkan pemerintah gitu, terhadap misalkan bijak dalam beraplikasi, bijak dalam menggunakan IT ataupun sebagainya gitu. Lebih ke penyuluhan sih, lebih ke saya katakan bahwa emang pemerintah sudah perhatian gitu. Pemerintah sudah membuat pasal undang-undang, itu kan salah satu bentuk perhatian gitu. Saya tidak menjudge bahwa pemerintah begitu tidak care lah gitu. Saya tidak menjudge seperti itu. Pemerintah perhatian kok gitu. Pemerintah memang sudah ditata sedemikian. Terus pemerintah juga lebih pintar lah daripada kita gitu. Lebih ngerti apa yang harus dilakukan ketika ada masalah A, apa yang harus dilakukan ketika ada masalah B. Tapi ini hanya sebatas membuat dan kurangnya penyuluhan gitu. Masalah kerumunan pun seperti itu, misalkan masker ya minimal seperti itulah gitu. Lebih diperketat kan gitu, lebih kerasa karena saya tidak tahu sebetulnya kenapa ini tentang kerumunan ataupun tentang masker ini begitu ketat gitu di masyarakat. Saya tidak tahu belakangnya ada apa ataupun maksudnya apa, dan saya tuh minta tuh ya masalah TikTok, masalah penggunaan yang lain tuh seperti ini gitu. Seperti halnya COVID gini, penerapan protokol tuh ya terapkan loh undang-undang yang lain pun seperti ini gitu. Tentang maling, tentang bijak dalam menggunakan IT. Gini dong penyuluhannya seperti ini dong gitu. Terus yang saya aneh tuh kenapa masalah COVID ini, masalah protokol ini ketat banget gitu. Sampai kan gitu kerasa gitu bahwa pemerintah ada penyuluhan, adapun tentang undang-undang saya tidak tahu dibikin atau tidaknya, tapi intinya masalah protokol kan kita harus diterapkan, sudah memang harus dipakai gitu, dan kita merasakan bahwa kita sudah memakainya, dan kita terasa banget kan bahwa pemerintah menyuruh kita untuk menggunakan memakai protokol, dan saya pun mau bahwa undang-undang ataupun hukum-hukum yang lain itu seperti ini gitu, tentang tentang bijak aplikasi ataupun hukuman-hukuman tentang kendaraan bermotor yang bersurat-surat seperti itu, dan saya tuh pengennya seperti ini gitu, seperti yang protokol tersebut gitu sih. Berbicara tentang menyebarkan sebuah kebaikan ya dalam aplikasi, kita melalui video atau melalui kita berceramah di aplikasi TikTok atau aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi kebanyakan saat kita melakukan atau menyebarkan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu nyata yang nyata yang harus dilakukan oleh kita. Tapi kenapa banyak pemerintah yang menganggap ini adalah sebuah pelanggaran dalam arti apa yang telah mereka ucapkan itu adalah sebuah kesalahan dalam arti ujaran kebencian terhadap pemerintah. Itu bagaimana? Kalau masalah ini sebetulnya ya itu kan sebuah kebaikan, menyebarkan sebuah kebaikan melalui aplikasi, dan itu sangat bermanfaat untuk kalangan-kalangan muda, untuk kalangan-kalangan si pengguna aplikasi tersebut. Dan kenapa secara tidak langsung pemerintah membuat undang-undang IT, undang-undang tentang masalah pembatasan kebebasan dalam menggunakan sebuah internet ya. Tapi di sisi lain pemerintah juga secara tidak langsung tidak ingin mencoreng nama lembaga tersebut. Itu bagaimana? Lebih ke mungkin pemerintah merasa
tersindir mungkin ada beberapa masalah yang mungkin ada salah satu aplikasi ataupun mungkin ada salah satu video ataupun ada salah satu gerakan lah gitu yang memang pemerintah merasa terserang terhadap ucapan yang dibuat si pembuat aplikasi atau si pembuat video tersebut, mungkin seperti itu. Makanya ini lebih ke apa ya? Ya sebetulnya pemerintah harus nyadar kriminalisasi. Saya lebih ke mintanya pemerintah sadar dong gitu. Jangan mau apa ya? Jangan nutupi diri lah gitu. Ketika memang ada salah satu aplikasi ataupun video yang memang menyerang pemerintah dan itu sesuai dengan fakta, kenapa memang tidak harus kenapa tidak diklarifikasi sih gitu, ataupun memang dibuka sebagaimana adanya gitu. Nah, karena jika seperti itu, mungkin ini adalah salah satu faktor mungkin pemerintah merasa terserang dan mungkin yang si pembuat video tersebut tidak bermaksud untuk menyerang gitu, hanya ingin menyadarkan, mungkin hilaf ataupun ada ya lupalah gitu, lebih ke mungkin untuk mengingatkan pemerintah jangan ini loh masalah ini loh gitu, untuk mengingatkan sih menurut saya yang mungkin pemerintah merasa terserang gitu. Dan ini lebih ke ya wajar sih kalau seandainya kita tidak mau dituduh jelek, wajar kan, jangan tidak dituduh jelek, tapi memang kalau seandainya ada fakta seperti itu ya kenapa harus disembunyiin sih gitu. Makanya lebih ke apa ya karena memang sudah gini lah gitu, dunianya memang sudah gini. Ketika intinya tidak ada yang mau disalahkan, tidak ada yang dianggap jelek gitu sih menurut saya. Ya mungkin ada salahnya juga sih pembuat video terlalu radikal, atau mungkin si pemerintah salah satu lembaga lah ya, jangan pemerintah, satu lembaganya yang mungkin terlalu baper ataupun tidak mengakui, atau karena memang tidak sesuai fakta mungkin si pembuat video tersebut mungkin lebih ke sok tahu, dan pemerintah ataupun si lembaga tersebut mungkin memang tidak seperti itu gitu. Dan ini sebaiknya lebih ke buat meja bundar lah gitu, lebih ke bagusnya seperti itu sih. Ketika ada aspirasi dari tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang memang harus dikeluarkan, ataupun ada yang jagal di satu lembaga, ya baiknya ada surat undangan lah gitu, kita ngobrol bareng, ngopi bareng, dan pecahkan apa yang diinginkan apa yang diinginkan oleh si tokoh tersebut, terus apa yang ingin disampaikan, lebih ke itu sih gitu. Karena memang ini nih salah satu sensitifnya media sosial itu seperti ini gitu. Ketika kita membuat suatu statement pun secara umum kan gitu, menyebar secara umum, dan ada pihak yang memang tidak dituju pun merasa gitu, wah ini mungkin kepada saya ini gitu, maksud ini kepada saya ada yang kegeeran lah gitu, ada yang kegeeran, pasti ada yang gitu. Ya mungkin tentang video itu pun mungkin pemerintah merasa kegeeran, yang maksudnya bukan ke sana. Ataupun mungkin kalaupun iya, mungkin pemerintah tidak merasakan enggak seperti ini, ataupun merasa tertuduh dan tidak sesuai fakta, ataupun sesuai fakta pun tidak mau mengakui. Dan ini lebih ke udahlah bikin meja bundar aja gitu, bikin meja bundar, bikin agenda tahunan lah, ataupun agenda tahunan ketika pemerintah datang ke masyarakat dan apa yang dimau masyarakat, ataupun suatu tokoh agama yang terkemuka, ataupun ada agenda yang memang tokoh-tokoh tuh main gitu ke istana ataupun apalah, bisa lah gitu. Jangan lewat, sebetulnya ini salah satu pendewasaan yang kurang sih gitu, ketika saling serang ataupun saling serang di media sosial tuh sebetulnya ini salah sih gitu. Salah satu penyalahgunaan juga sebetulnya menurut saya. Walaupun isinya ya positif gitu. Karena di dalam positif itu bisa ada negatif, ada di dalam positif itu ada positif lagi gitu. Dan ini lebih ke negatif yang dibungkus kepada positif gitu. Yang maksudnya intinya mau menyerang tapi dengan penyerangan yang baik, dengan beratasnamakan agama ataupun apalah sebagainya gitu. Berbicara tentang aplikasi ya, terutama TikTok. Dan ada salah satu tokoh yang garis besar mereka itu mengharamkan aplikasi TikTok. Yang dimaksud dengan mengharamkan itu seperti apa? Kalau menurut Mang Dery? Dan alasannya seperti apa?
lebih ke ini sih, lebih ke jaga-jaga menurut saya. Ketika memang misalkan TikTok itu diharamkan, karena memang madaratnya lebih besar gitu. Wow. Madaratnya lebih besar menurut saya, karena memang secara sepintas mendengar TikTok tuh udahlah jelek gitu. Makanya tidak ambil pusing, tidak berpikir secara secara dua kali, ya udahlah, karena memang pengatasannya susah gitu. Karena memang pengatasannya susah, lebih baik ya udahlah, lebih ke to the point aja, bahwa emang udahlah, haramkan aja gitu penggunaan TikToknya, karena memang walaupun ada pesan-pesan yang positif di dalam aplikasi tersebut, karena memang lebih banyaknya madarat, ya udahlah gitu, secara mutlak ya udahlah tutup seperti itu. Karena memang kalau kita mikir secara pengatasannya memang susah gitu. Karena memang pemerintahnya pun tidak ada penyuluhan seperti yang tadi dibicarakan. Terus memang secara face to face pun memang susah gitu. Menyadarkan orang kan susah gitu. Ayo dong berbuat baik dalam TikTok, susah kan gitu. Makanya mungkin ada lembaga yang memang sudahlah, haramkan aja gitu, karena memang susah, lebih ke butuh waktu yang si waktu tersebut tuh tetap menguras satu persatuan orang gitu, tetap ada korbannya gitu di dalam aplikasi tersebut, dalam kejelekan gitu. Berarti saya pernah melihat ya dalam salah satu buku, di situ ada tertulis susah untuk menyadarkan seekor lalat untuk memahami mana yang bagus dan mana yang jelek. Ya seperti itu kan. Padahal kan bunga lebih bagus daripada sampah, benar nggak? Berarti secara tidak langsung menjalankan sebuah karakter ya. Karakter itu lebih susah daripada kita apa dah? Aing liar ya. Karena memang poinnya tetap sih, memang karakter harus dibina sejak kecil gitu. Karena ya pandangan saya pun ketika memang karakter tidak dipupuk sejak dini memang susah gitu. Adapun secara ilmu dia mumpuni gitu, secara ilmu luar ataupun secara ilmu agama pun tinggi. Karena kalau memang karakter sudah mengakar itu memang pasti tetap muncul gitu. Ketika sendiri ataupun ketika ada orang banyak, tetap karakter itu memang selalu ada gitu. Berarti karakter itu tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun mereka secara tidak langsung mereka itu berbuat baik, dalam arti mereka itu gimana ya? Ya walaupun mereka memang karakternya itu kurang bagus, walaupun mereka berbahasa dengan baik atau berbahasa secara halus, secara lembut dan sopan kepada orang lain, tapi tidak bisa membohongi sebuah karakter. Lebih kepada munafik ya kalau seperti itu. Berbahaya sih sebetulnya. Berbahaya. Masalah karakter tuh ya seperti di video pertama yang bikin tuh, pendidikan memang pendidikan yang paling utama. Terus faktor orang tua, pemerintah, pokoknya ini harus bekerja sama lah masalah ini gitu, untuk menjadikan Indonesia itu yang lebih berkarakter, Indonesia itu lebih beretika gitu. Nah ini memang susah. Beretika tuh pertama harus ketika beretika tumbuh ketika berbarengan dengan dewasa memang susah gitu. Karena ada suatu karakter, bisa terbentuknya karakter dan etika yang baik tuh ketika sudah dewasa, ketika mengerti bahwa seharusnya begini nih menghadapi orang seperti begini, dan itu sangat lambat gitu kalau seperti itu. Beda lagi ketika si karakter baik ataupun si etika baik dipupuk sejak dini pun tidak menunggu dewasa pun tetap sudah ada gitu, sudah tertanam. Karena kebanyakan orang kan karakter baik ataupun etika baik itu berjalan dengan kedewasaan, dan adapun yang sudah dewasa pun tetap karakter jelek susah gitu, tetap ada gitu. Itu pun segelintir orang yang memang mendapatkan karakter baik, karakter etika baik berjalan dengan dewasa, itu pun sedikit gitu. Apalagi ketika tidak dipupuk sejak dini, itu memang susah gitu. Makanya kuncinya ya sejak dini lah gitu. Faktor pemerintah, faktor orang tua, ataupun faktor yang kelingkungan lah, tetap itu termasuk ya penggunaan gadget juga, sosial media juga gitu. Kembali lagi ke pertanyaan yang awal, kebanyakan madorot atau kebanyakan manfaatnya dalam aplikasi TikTok? Ya
Saya bisa justifikasi kebanyakan madorot sih. Kebanyakan madorot. Berarti banyak madorot, sedikit manfaat. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Oke. Terima kasih untuk Mang Dery ya. Alhamdulillah banyak ilmu sekali yang bisa Mang Dery salurkan kepada saya dan kepada para penonton. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini dalam mengungkap manfaat TikTok untuk generasi muda itu mudah-mudahan bermanfaat. Dan cukup sekian dari saya dan dari Mang Dery. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.